Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sebelumnya perkenalkan, namaku Via Pristinia Putra Dadang dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Aku di sini ingin berbagi sedikit informasi ke teman-teman semua tentang apa itu psikosomatis dan bagaimana cara kita menghadapi psikosomatis di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, untuk tahu informasi lebih lanjutnya, simak terus videonya ya. Pandemi Corona bikin semua orang waspada. Tak dipungkiri, banyak pemberitaan di televisi maupun sosial media yang membahas kasus Corona membuat kita cemas dan khawatir yang berlebihan. Tapi kita tetap harus mengikuti aturan pemerintah untuk tetap di rumah melakukan work from home atau bekerja dari rumah. Pada suatu saat kamu merasakan tidak enak badan dan sedikit batuk, lalu kamu memutuskan untuk istirahat sebentar. Hingga keesokan harinya kamu tak kunjung sembuh dan memutuskan untuk memeriksakan ke dokter. Setelah diperiksa, kata dokter, kesehatanmu semuanya normal, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu hanya diberi vitamin penunjang dan beberapa obat lainnya. Tapi sudah beberapa hari minum obat, kesehatanmu tak kunjung membaik, malah merasakan sesak napas dan pikiranmu sudah sangat khawatir akan terkena corona. Nah, mungkin kamu sedang dalam kondisi psikosomatis. Berasal dari dua kata Yunani, psike dan soma. Definisinya adalah penyakit fisik disebabkan oleh tekanan psikologis seperti stres yang membentuk kecemasan dan mempengaruhi fungsi tubuh. Berikut gejala-gejala psikosomatis. Gejala ini diiringi dengan perasaan khawatir yang berlebihan dan berlangsung lama. Cara mengatasi psikosomatis yang pertama, rutin olahraga, berpikir positif, tidur yang cukup, makan makanan sehat, dan coba lakukan yoga atau meditasi sendiri di rumah untuk merilekskan pikiran. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya psikosomatis adalah penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh. Contoh psikosomatis nih ya, ketika kita lagi banyak pikiran atau stres berat, pikiran dan stres berat tersebut tuh dapat menurunkan sistem imun tubuh kita sehingga kita jadi rentan sakit. Gejala-gejalanya seperti yang disebutkan tadi, ada sakit kepala, sesak napas, jantung berdebar, dan lain sebagainya. Banyaknya pikiran dan perasaan cemas berlebih itu dapat memperparah psikosomatis. Karena sulit dibedakannya orang yang sakit beneran sama yang psikosomatis itu, maka untuk menghadapi psikosomatis di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini yang bisa kita lakukan yang pertama, datang ke psikolog atau psikiater, datang ke profesional. Kalau kita udah merasakan gejala-gejala psikosomatis seperti itu dengan ditambah pikiran yang menumpuk, mungkin kamu bisa datang ke profesional. Yang kedua, dilakukan psikoterapi, yaitu suatu penanganan untuk mengatasi gangguan kesehatan mental kita. Lalu ada hipnosis atau hipnoterapi. Yang keempat, bisa dibantu dengan obat-obatan psikofarmaka, yaitu obat-obatan yang biasa digunakan pada bidang psikologi yang mungkin kondisinya berhubungan dengan kimiawi di otak kita, maka bisa dibantu dengan obat-obatan. Nah, untuk mencegah psikosomatis di tengah pandemi COVID seperti ini, yang pertama, kita bisa melakukan rutin olahraga 3 kali dalam seminggu. Karena tubuh yang sehat dapat meningkatkan imun tubuh kita agar kuat. Yang kedua, selalu berpikir positif. Walaupun pemberitaan di luar tentang COVID itu membuat cemas atau khawatir, tapi kita tetap harus berpikir positif. Yang ketiga, waktu tidur yang cukup. Karena kurangnya tidur itu kita dapat rentan stres. Yang keempat, makan makanan sehat. Nutrisi yang cukup itu dapat meningkatkan kesehatan mental kita juga. Yang kelima, bisa lakukan yoga atau meditasi di rumah. Yoga atau meditasi ini itu dapat melatih jiwa agar tetap tenang dan pikiran tetap rileks. Nah, demikian sedikit informasi yang bisa saya bagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.